Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban UTS Sistem Kendali Proses dengan saya sendiri, Bintang Zarnafis, dengan absen 3, absen 5, dengan NIM 204 1170 121 dari kelas 3C. Berikut adalah soal pertama dari 6 soal, yakni jelaskan peranan pengendalian suhu minyak pada gambar di atas. Jadi ada pengendali suhu, transmitter suhu, cairan keluar, sensor, aliran panas, katup kendali, dan cairan masuk, dan ada tabung. Jadi secara umum ada tiga peranannya, ada untuk keamanan, kemudian kehandalan operasi, dan profitability. Nah, di sini ya, tangkinya ini merupakan sebuah tangki penukar panas dan saluran air ini merupakan peralatan yang dapat membahayakan operator dan sistem pengendali atau kontrolernya, sehingga controller dapat ditempatkan pada ruang kendali khusus dan operasi pengendalian dapat dilakukan secara remote. Kemudian sistem alarm, valve pengaman, automatic shutdown, automatic emergency interlock, dan pengamanan kebocoran tidak tampak pada sistem itu. Kemudian sistem kontrol pada gambar tersebut seperti ini. Sistem kontrolnya dari transmitter suhu, pengendali, kemudian aliran pemanas untuk mengontrol katup kendali. Di sini merupakan sistem loop tertutup yang memiliki kemampuan menekan pengaruh gangguan, yaitu hamburan panas, kecepatan aliran minyak, suhu minyak yang masuk, kecepatan aliran air, dan suhu air yang masuk terhadap keluaran suhu minyak yang diinginkan sehingga kondisi operasi yang mantap dapat dipertahankan dalam batasan tertentu. Seperti dilihat, dia akan feedbacknya dari transmitter suhu ini kemudian dimasukkan ke pengendali suhu untuk mengontrol katup kendali yang akan mengontrol aliran pemanas, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas dalam menyediakan minyak dengan suhu yang diinginkan dalam batas tertentu menunjukkan tingginya kualitas keluaran sistem. Kemudian untuk yang kedua adalah jelaskan mekanisme kerja pengendaliannya, masih dengan plan yang sama. Nah, jadi mekanisme pengendalian dimulai dengan mengukur suhu minyak keluar dari ini transmitter suhu. Kemudian hasil pengukuran ini akan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point dari controller ini, dari pengendali suhu. Kemudian berdasarkan perbedaan keduanya ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk diserahkan kepada aktuatornya, yakni katup kendali. Berdasarkan bila suhu minyak yang keluar lebih rendah daripada suhu yang diinginkan, maka laju aliran air panas akan diperbesar. Sebaliknya laju aliran air panas dapat diperkecil. Sehingga feedbacknya adalah dari transmitter suhu ini, kemudian kontrolernya adalah pengendali suhu, dan aktuatornya adalah katup kendali. Kemudian plannya adalah semua ini. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah variabel pada sistem kendali proses ini. Jadi di sini ada 6, ya ini kecepatan aliran masuk, kemudian suhu air masuk, kemudian kecepatan minyak masuk, kemudian suhu minyak masuk, hamburan panas, dan suhu minyak keluar. Nah, kemudian kecepatan aliran air masuk ini merupakan variabel yang dimanipulasi untuk menghasilkan suhu minyak yang diinginkan. Kemudian suhu air masuk merupakan variabel pengganggu proses pemanasan minyak. Kemudian kecepatan minyak masuk, suhu minyak masuk, dan hamburan panas dapat dipandang sebagai beban sistem. Kemudian perubahan variabel B, C, D, dan E atau suhu air masuk, kecepatan minyak masuk, suhu minyak masuk, dan hamburan panas akan menyebabkan perubahan pada suhu minyak keluar. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gambarkan diagram blok sistem dengan asumsi tidak ada gangguan. Kemudian ada 4 poin sini, ada 4 variabel, yakni transfer function penukar panas dengan nilai Kp per S plus A, kemudian transfer function katup kendali atau Kv, kemudian transfer function pengendali atau Kc dikali 1 plus 1 per TIS plus TDS. Kemudian yang terakhir adalah transfer function transmitter suhu yang dilakukan dengan variabel Ks. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya diagram blok sistem ini. Jadi di sini sudah diurutkan dengan input TR dan outputnya T. Di sini Kc 1 plus 1 per TI kali S plus TDS ini merupakan transfer function pengendali atau kontrol. Kemudian di sini Kv adalah aktuatornya atau katup kendalinya, dan Kp per S plus A adalah
plan-nya atau transfer function penukar panasnya. Kemudian feedback-nya di sini adalah KS atau transmitter suhu. Jadi memfeedback atau merasakan keluarannya apakah sudah sesuai apa belum, kemudian baru akan dibandingkan di sini, di summing point. Kemudian soal yang kelima adalah dari blok diagram nomor 4, anggaplah KP sama dengan 2, A sama dengan 2, KV sama dengan 3, dan KC sama dengan 2. Dari sini kemudian dimasukkan nilai-nilai ini, hasilnya seperti ini. Jadi KP 2, A2, KV 3, dan KC 3. Yang ini adalah 2 kali 1 plus 1/4S plus 2S. Kemudian aktuatornya 3, dan kemudian plan-nya 2 per S plus 2. Kemudian feedback-nya 3. Kemudian yang atas ini dikalikan saja menjadi 1 plus 1/4S plus 2S dikalikan 12 per S plus 2. Feedback-nya tetap 3. Ini dinamakan variabel G dan ini adalah variabel H. Jika dilihat dari bentuknya, ini akan ekuivalen dengan G per 1 plus GH, G kali H. Output plus input sama dengan G per 1 plus G kali H. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja, G-nya adalah ini, 1 plus 1/4S plus 2S dikalikan 12 per S plus 2, kemudian dibagi 1 plus G kali H, 1 plus 1/4S plus 2S dikalikan 12 per S plus 2 dikalikan H, H-nya sama dengan 3, seperti ini. Kemudian tinggal dikalikan saja menjadi 1 plus 1/4S plus 2S dikalikan 12, per ini dioperasikan menjadi hasilnya S plus 2 plus 1 plus 1/4S plus 2S dikalikan 36, kemudian disederhanakan lagi menjadi 4S plus 1 plus 8S kuadrat dikalikan 12 per 4S kuadrat plus 8S plus 4S plus 1 plus 8S kuadrat kali 36 sama dengan 48S plus 12 plus 96S kuadrat per 4S kuadrat plus 8S plus 144S plus 36 plus 288S kuadrat. Nah, hasilnya output per inputnya atau T per TR-nya 12 plus 48S plus 96S kuadrat per 36 plus 152S plus 292S kuadrat dengan hasil air 3 plus 12S plus 24S kuadrat per 9 plus 37S plus 73S kuadrat. Hasil dari transfer function output per inputnya atau T per TR-nya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah soal ke-6. Berikut adalah hasil pengukuran suatu plan, di mana respon fungsi waktunya adalah C fungsi T sama dengan A besar kali 1 min E pangkat min T per A. Kemudian tentukan nilai A besar dan A kecil dengan menggunakan diketahui respon sistem sama dengan 63,2%. Kemudian uraian unsur sistem hingga diperoleh log Y3 fungsi T sama dengan min K kali T. Berikut adalah yang pertama untuk respon sistemnya dengan rumusan seperti ini. Untuk persenan respon sistem adalah C fungsi T per C max fungsi T. Jadi berdasarkan hasil ukur C max fungsi T, di sini yang maksimum adalah 5,8 yang paling terakhir. Dan kemudian di sini kita dapatkan C max fungsi T adalah 5,8. Kemudian untuk mencarinya tinggal C fungsi T sama dengan persenannya 63,2% dikalikan dengan C max fungsi T, yakni 5,8, didapati hasil 3,7. Nah, di dalam sini 3,7 tidak ada, C fungsi T 3,7 tidak ada, jadi kita harus mengekstrapolasi dua nilai ini, 0,3 T 0,3 dan 0,6 mikrosecond. Yakni P1 kali T sama dengan 0,3 dan P2 kali T sama dengan 0,6. Kemudian C fungsi T-nya adalah 3,1 dan C fungsi T yang kedua adalah 4,6. Lalu kita masukkan persamaan garis lurus, yakni Y sama dengan MX plus C, di mana C fungsi T sama dengan M kali T plus C, di mana gradiennya atau M-nya sama dengan 4,6 min 3,1 C fungsi T2 dan dikurangi C fungsi T1 per T2 min T1 0,6 min 0,3 didapati hasil 1,5 per 0,3, yakni sama dengan 5. Kemudian nilai C
yakni C fungsi T min gradien kalikan waktu kali T sama dengan 3,1 dikurangi 5 kali 0,3 yakni 1,6. Didapati fungsi Y-nya sama dengan 5x plus 1,6. Kemudian dilanjut lagi, T-nya sama dengan 3,7 dikurangi 1,6 per 5, yakni 0,42 second. Sehingga nilai A kecil sama dengan T saat respon sistem 63,2%, sehingga A sama dengan T sama dengan 0,42 second, dan A akan sama dengan C maksimal fungsi T sama dengan 5,8. Selanjutnya adalah uraian unsur sistem hingga diperoleh log Y3 fungsi T sama dengan min K kali T. Di sini ada rumusannya, yakni untuk mencari Y1 fungsi T sama dengan C fungsi T dikurangi A besar, kemudian Y2 fungsi T sama dengan min 1 dikalikan Y1, kemudian Y3 fungsi T adalah Y2 per A besar. Ini adalah yang tadi tabel awalnya untuk T dalam mikrosecond dan C fungsi T, kemudian ini adalah Y1 fungsi T, Y2 fungsi T, dan Y3 fungsi T yang sudah dihitung. Kemudian ini adalah log Y3 fungsi T, tinggal melogkan saja yang ini. Kemudian ini didapati hasil grafiknya seperti ini, di mana K sama dengan log E per A kecil untuk mencarinya, di mana K sama dengan 1,0777 sama dengan 0,4343 per A. A-nya sama dengan A kecilnya sama dengan 0,4 second. Jadi sama seperti ini. A sama dengan T 0,42 second. Sekian dari saya, Bintang Azhar Nafis, absen 5 dari kelas 3C D4TE dengan NIM 204 1170 121. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.